menceritakan sejarah dari Nike secara singkat. Nike adalah salah satu brand aparel dan peralatan olahraga terbesar di dunia. Didirikan pada 25 Januari 1964 oleh Bill Bowerman dan Phil Knight dengan nama awal Blue Ribbon Sport. Awalnya mereka bekerja sama dengan Onitsuka Tiger dari Jepang untuk menjual sepatu di Amerika Serikat sebelum meluncurkan merek Nike pada 1971 yang namanya terinspirasi dari kemenangan Yunani kuno. Logo ikonik Swoosh dirancang oleh Caroline Davison, seorang mahasiswa seni. Pada 1978, perusahaan resmi berganti nama menjadi Nike yang sukses go public 2 tahun kemudian. Kemampuan Nike dalam pemasaran yang inovatif, termasuk kolaborasi dengan atlet legendaris seperti Michael Jordan, Cristiano Ronaldo, dan LeBron James, telah menjadi kunci kesuksesannya. Dengan pendapatan mencapai 36,53 miliar euro pada tahun 2021 dan hampir 80.000 karyawan, Nike telah melampaui pesaingannya seperti Adidas dan Puma, mengokohkan posisi sebagai pemimpin industri olahraga global. Saya akan menjelaskan mengenai advertising. Advertising adalah promosi berbayar yang bertujuan memengaruhi konsumen melalui media dengan pesan relevan dan gaya menarik. Dalam advertising perusahaan, Nike mengalami permasalahan yang dihadapi. Nike yang menghadapi tantangan dalam iklan kontroversial seperti kampanye Colin Kaepernick pada 2018 yang mendapat dukungan dari segmen pro kendalian sosial, namun memicu boikot dari konsumen yang tidak setuju. Selain itu, fokus Nike pada selebriti dan atlet menciptakan kesan eksklusif, mengurangi daya tarik di kalangan konsumen yang mencari inklusivitas. Untuk mengatasi ini, Nike perlu menyeimbangkan keberanian kampanye dengan pesan yang lebih eksklusif. Adapun dampak kontroversi sosial dan politik dalam kampanye iklan Nike, seperti dengan Colin Kaepernick memunculkan perbedaan pendapat di kalangan konsumen. Kampanye ini memperkuat hubungan dengan pendukung isu keadilan sosial, tetapi membuat sebagian konsumen merasa tersaingi, terutama di pasar konservatif yang dapat merusak citra merek. Fokus pada selebriti juga bisa membuat Nike kehilangan daya tarik bagi audiens yang lebih luas, mengurangi kesan eksklusif dan membuat kampanye terasa terbatas pada kelompok tertentu. Adapun solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut, Nike dapat membuat iklan yang tidak hanya fokus pada isu sosial atau selebriti, tetapi juga menonjolkan cerita konsumen biasa. Ini akan memperluas daya tarik merek dan mengurangi risiko polarisasi. Nike juga bisa meluncurkan kampanye yang menampilkan keberagaman budaya, latar belakang, dan identitas, sehingga pesan menjadi lebih universal dan diterima semua kalangan. Saat mengangkat isu sosial, Nike perlu fokus pada nilai universal seperti keadilan dan inklusivitas, tanpa menciptakan perpecahan di masyarakat. Dengan iklan digital tersegmentasi, Nike bisa menyampaikan pesan yang relevan bagi setiap segmen pasar, mengurangi risiko kontroversi dari iklan massal. Sebelumnya, pengertian dari sales promotion adalah pemberian insentif jangka pendek untuk mendorong pembelian atau penjualan suatu produk. Adapun poin-poin kunci dari sales promotion adalah yang pertama ada short term, yaitu promosi penjualan hanya efektivitas jika dilakukan dalam jangka waktu pendek, karena daya tariknya akan berkurang jika berlangsung terlalu lama. Yang kedua ada insentif, yaitu hanya terkait dengan motivasi konsumen untuk mengambil tindakan. Yang ketiga ada purchase of sale, yaitu dirancang untuk mendorong pembelian segera atau tindakan langsung. Dalam sales promotion, Nike mengalami permasalahan mengenai ketergantungan pada diskon yang dapat merusak citra premium dan eksklusivitas merek. Promosi yang sering membuat produk Nike dianggap lebih terjangkau, sehingga mengurangi persepsi nilai tinggi dan membiasakan konsumen menunggu diskon.
Akibatnya, loyalitas konsumen dapat beralih dari afiliasi emosional ke fokus pada keuntungan finansial. Adapun dampak dalam jangka panjang, strategi ini beresiko mengubah perilaku konsumen, membuat mereka lebih mudah berpaling ke merek lain dengan penawaran serupa. Hal ini merupakan loyalitas berbasis nilai merek, merusak margin keuntungan, dan menghambat kemampuan Nike untuk berinovasi, yang akhirnya dapat mengancam posisi mereka sebagai pemimpin besar. Adapun solusinya, Nike perlu mengurangi ketergantungan pada diskon besar dengan membatasi promosi pada periode tertentu dan memberikan penawaran eksklusif untuk anggota loyal. Strategi bundling produk, baik musiman maupun edisi terbatas, dapat meningkatkan nilai tanpa merusak citra premium. Selain itu, pengalaman berbelanja yang personal seperti konsultasi khusus dan akses eksklusif bagi pelanggan setia dapat memperkuat hubungan emosional dengan konsumen. Pemasaran berbasis data yang memungkinkan promosi lebih tepat sasaran, menjaga eksklusivitas merek, dan meningkatkan efektivitas penawaran. Selanjutnya ada public relation. Public relation adalah komunikasi non-personal yang bertujuan mempengaruhi audiens melalui media untuk membangun dan menjaga hubungan baik antara organisasi dan publiknya. Nah, adapun permasalahan mengenai public relation, yakni pada tahun 1990-an, Nike menjadi sorotan karena isu-isu etika terkait kondisi kerja buruk di pabrik-pabrik mereka, khususnya di negara berkembang seperti Indonesia, Vietnam, dan China. Pekerja di pabrik-pabrik tersebut dilaporkan menerima gaji yang sangat rendah, bekerja dalam kondisi tidak aman, dan sering dipaksa bekerja dalam jam kerja yang sangat panjang. Bahkan terdapat laporan tentang penggunaan tenaga kerja anak yang bekerja dalam kondisi yang tidak manusiawi. Nah, masalah ini mempengaruhi citra Nike secara besar-besaran. Perusahaan mendapat kritik tajam dari konsumen dan kelompok hak asasi manusia yang menuduh mereka tidak peduli terhadap kesejahteraan pekerja yang memproduksi barang-barang mereka. Akibatnya, kepercayaan masyarakat terhadap Nike menurun secara signifikan dan perusahaan menghadapi tekanan besar untuk memperbaiki kebijakan dan praktik mereka. Nah, adapun dampak yang ditimbulkan dari permasalahan tersebut yakni kontroversi sosial dan etika dalam rantai pasokan Nike berdampak besar. Nama baik tercoreng karena isu kerja paksa dan eksploitasi tenaga kerja. Akibatnya, banyak pelanggan, terutama yang peduli hak asasi manusia, kehilangan kepercayaan dan berhenti membeli produk mereka. Nike juga harus mengeluarkan biaya lebih untuk memperbaiki kondisi kerja di pabrik-pabrik mereka yang membuat pengeluaran perusahaan meningkat. Nah, untuk mengatasi permasalahan tersebut, Nike bisa melakukan beberapa langkah seperti yang pertama, peningkatan transparansi atau lebih terbuka. Nike harus jujur tentang kondisi di pabrik mereka dan menjelaskan apa yang dilakukan untuk memperbaiki kesejahteraan pekerja. Yang kedua ada pengecekan secara rutin. Nike perlu sering memeriksa pabrik-pabriknya dengan bantuan pihak luar agar standar kerja dan keamanan benar-benar terpenuhi. Yang ketiga ada memberikan pelatihan kepada pekerja. Nike harus memberikan pelatihan kepada pekerja untuk meningkatkan keterampilan dan memastikan mereka mendapat perlindungan yang memadai sesuai dengan standar internasional. Dan yang keempat ada kerjasama atau kolaborasi. Ajak organisasi sosial dan lembaga hak asasi manusia untuk ikut mengawasi dan memperbaiki kondisi kerja di pabrik-pabrik Nike. Dan yang terakhir, komunikasi proaktif dengan konsumen. Nike dapat menjalin hubungan yang lebih dekat dengan konsumen dan menunjukkan komitmen Nike terhadap tanggung jawab sosial dan keberlanjutan melalui kampanye yang transparan dan edukatif. Terakhir kita akan membahas mengenai personal selling, di mana pada brand ini terdapat permasalahan dan mari kita bahas. Sebelumnya, personal selling adalah komponen promosi yang bersifat personal yang melibatkan kontak langsung antara salesperson dan juga pelanggan. Nah, berikutnya kita akan bahas mengenai permasalahan yang ada pada brand Nike. Masalah utama yang dihadapi Nike dalam penjualan langsung di toko fisik adalah kurangnya pelatihan untuk karyawan dan banyak tenaga penjual tidak cukup memahami fitur dan juga keunggulan produk seperti teknologi terbaru pada sepatu olahraga,
atau bahan inovatif pada pakaian atletik. Selain itu, kemampuan komunikasi mereka juga sering kurang, sehingga interaksi dengan pelanggan terasa biasa aja dan juga kurang personal. Masalah lainnya adalah pengalaman belanja di toko fisik Nike yang cenderung seragam untuk semua pelanggan. Misalnya, seorang yang mencari produk untuk olahraga tertentu mungkin merasa tidak mendapatkan panduan yang relevan atau produk yang benar-benar mendukung kebutuhannya. Hal ini membuat pelanggan kurang puas, dan jika mereka tidak merasa diperhatikan, mereka mungkin akan mencari merek lain yang menawarkan pelayanan lebih personal. Nah, adapun dampak yang ditimbulkan dari permasalahan tersebut, yaitu pertama, pelanggan mungkin merasa tidak dihargai karena interaksi yang terasa generik, sehingga mereka bisa beralih ke merek lain yang menawarkan pengalaman belanja lebih personal. Hal ini bisa menurunkan kepuasan pelanggan dan mengurangi loyalitas mereka terhadap merek Nike. Selain itu, jika rekomendasi produk tidak sesuai dengan kebutuhan spesifik pelanggan, mereka mungkin tidak merasa puas dengan pembelian mereka, yang pada gilirannya bisa berdampak pada frekuensi pembelian yang lebih rendah. Dalam jangka panjang, hal ini dapat mengurangi pendapatan dan merusak citra Nike sebagai merek yang peduli dengan kebutuhan pelanggan. Namun, untuk mengatasi hal-hal tersebut, ada beberapa solusi yang bisa dilakukan, yaitu yang pertama, bisa melatih staf untuk memiliki pengetahuan mendalam tentang produk dan keterampilan komunikasi yang baik agar dapat memberikan rekomendasi yang tepat sesuai kebutuhan pelanggan. Yang kedua, menyediakan area uji coba produk dan sesi konsultasi pribadi dengan staf untuk memberikan pengalaman belanja yang lebih personal. Yang terakhir yaitu menjaga standar layanan yang konsisten di semua toko dengan pelatihan rutin dan juga umpan balik pelanggan untuk memastikan pengalaman belanja yang lebih berkualitas.